Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harita Oktaviani, nomor absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan perubahan sosial dan budaya. Pengertian perubahan sosial. Menurut Selo Soemarjan, definisi perubahan sosial menurut Selo Soemarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Menurut William F. Oakbrown, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial. Yang ditekankan adalah pengaruh dasar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Menurut Pasurdi Suparlan adalah pengertian perubahan sosial menurut Supardi adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang mencakup sistem status, hubungan keluarga, sistem politik dan kekuasaan maupun penduduk. Menurut Max Weber, pengertian perubahan sosial menurut Max Weber adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Menurut Kingsley Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Perbedaan antara perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial adalah perubahan dalam segi struktur dan hubungan sosial. Perubahan budaya adalah perubahan dari segi budaya masyarakat. Perubahan sosial terjadi dalam kelompok umur, jenjang pendidikan, dan tingkat kelahiran penduduk. Perubahan budaya meliputi penemuan dan penyebaran masyarakat, perubahan konsep nilai asusila dan moralitas, bentuk seni baru, dan kesetaraan gender. Ciri perubahan sosial terjadi di mana-mana. Tempat terjadinya perubahan sosial bisa di mana saja, mulai dari masyarakat, desa, hingga kota. Meski dengan tingkat perubahan yang bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Masyarakat tradisional biasanya akan mengalami pola perubahan yang berlangsung lambat, sedangkan masyarakat modern cenderung lebih cepat dan singkat. Hubungan timbal balik. Perubahan sosial tidak hanya terbatas pada hubungan material atau imaterial saja, tetapi bisa terjadi pada keduanya. Hal itu karena adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Imitatif adalah ciri-ciri selanjutnya. Dalam berlangsungnya kehidupan, masyarakat akan melakukan perubahan dengan mengikuti masyarakat yang lain. Hal ini terjadi karena setiap kelompok dalam masyarakat saling memiliki pengaruh. Antara kelompok masyarakat pun tidak bisa memisahkan atau mengisolir diri. Misalnya saja perubahan dalam gaya berbusana, potong rambut, desain rumah, dan lain-lain. Berkelanjutan, perubahan sosial berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat akan selalu berubah, baik cepat atau lambat. Di mana perubahan terjadi sebagai konsekuensi dasar karena sifat manusia yang terlahir sebagai makhluk sosial. Faktor intern perubahan sosial. Penemuan baru dapat terjadi akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap satu hal. 2. Konflik sosial. Konflik dapat menyebabkan perubahan sosial karena yang terlibat di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri. Yang keempat, pemberontakan adalah usaha menentang dan mengganti sistem atau tatanan yang telah lama berjalan. Yang kelima, dinamika penduduk atau demografi adalah berubahnya kondisi penduduk, dan perubahan kondisi ini dapat menyebabkan perubahan sosial masyarakat. Faktor eksternal. 1. Perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan yang terjadi akibat bencana alam, banjir, gempa bumi, tsunami, puting beliung, dan sebagainya. 2. Peperangan yang dimenangkan oleh pihak lawan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di wilayah yang mengalami kekalahan. Yang ketiga, pengaruh budaya masyarakat lain. Masuknya pengaruh budaya asing ke suatu daerah lewat proses pertukaran budaya maupun media massa
dapat mempengaruhi budaya asli wilayah tersebut. Proses perubahan sosial. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya kebudayaan asing ke dalam kelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Budaya asing tersebut masuk dan bisa diterima masyarakat tergantung bagaimana cara masuk budaya tersebut dan jangka waktu penyesuaian tertentu. Bentuk-bentuk proses akulturasi budaya adalah yang pertama, substitusi adalah proses akulturasi di mana unsur budaya lama atau asli digantikan dengan unsur kebudayaan baru atau pendatang, selama budaya itu masih memberikan nilai tambah atau manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, sinkretisme merupakan proses terbentuknya sistem atau kebudayaan yang baru karena adanya perpaduan unsur budaya asli dan budaya pendatang. Yang ketiga, addition merupakan proses peleburan budaya dengan mengombinasikan budaya asli dengan budaya pendatang sehingga ada nilai tambah atau manfaat dalam budaya yang baru. Asimilasi adalah perpaduan kelompok atau individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Asimilasi akan terjadi ketika kelompok atau individu berinteraksi atas dasar keterbukaan dan toleransi. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi dengan manusia lain. 3. Proses asimilasi. Yang pertama, ada sejumlah kelompok dengan kebudayaan berbeda. Yang kedua, terjalinnya interaksi dan pergaulan antar individu atau kelompok secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Yang ketiga, kebudayaan tiap kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. Discovery adalah adanya penemuan baru dalam kehidupan masyarakat, baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi yang mempengaruhi dan membawai perubahan dalam masyarakat itu. Invention adalah usaha yang disengaja dan sungguh untuk memperoleh suatu hal yang sifatnya baru, berulang-ulang sehingga menemukan unsur yang baru. Misalnya penemuan mobil yang diproduksi pada tahun 1911, namun pada saat itu masyarakat masih banyak belum mengenal dan menggunakan mobil tersebut, sehingga penemuan itu harus disosialisasikan agar dikenal dan digunakan masyarakat. Setelah sudah dikenal dan diakui oleh masyarakat, hal inilah yang disebut dengan invention. Inovasi sosial. Inovasi yang berasal dari kata innovation memiliki makna yaitu pembaharuan, perubahan secara baru. Inovasi terkadang diartikan sebagai penemuan. Hasil inovasi dapat berupa metode, ide, atau pokok yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, bukan hanya untuk golongan atau kelompok tertentu. Inovasi dihubungkan antara tiga. Yang pertama, perubahan kebudayaan, kedua teknologi, dan ketiga perekonomian yang dinamis. Perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. Contohnya, pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan jalan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar pikiran masyarakat. Perubahan ini sering memicu masalah-masalah baru karena perubahan tersebut muncul secara tiba-tiba. Contohnya adalah kasus tsunami yang terjadi di Aceh. Bencana alam ini membuat terjadinya perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh pada saat itu. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang direncanakan. Perubahan jenis ini terjadi disebabkan adanya perencanaan atau perkiraan dari agen of change atau pihak yang menginginkan adanya perubahan. Contoh perubahan yang dikehendaki, yang pertama, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan
Yang kedua, pelaksanaan program keluarga bencana atau KB. Yang ketiga, penyuluhan. Perubahan yang tak dikehendaki adalah perubahan yang tak direncanakan. Jenis perubahan ini terjadi di luar kehendak serta pengawasan dari masyarakat. Perubahan yang tak direncanakan tersebut biasanya menimbulkan pertentangan yang sifatnya merugikan. Contoh perubahan yang tak dikehendaki adalah: pertama, kerusakan yang terjadi saat pergantian rezim pemerintahan. Yang kedua, urbanisasi masyarakat desa ke kota yang tak terkontrol. Yang ketiga, individualisme khas masyarakat perkotaan. Perubahan lambat atau evolusi yaitu perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial evolusi kemudian yang dipengaruhi oleh dorongan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang terjadi dari saat itu. Contoh yaitu dahulu dikenal yang namanya barter, setelah itu menggunakan uang. Kemudian sekarang berbelanja tidak perlu membawa uang yang dibayarkan secara langsung, tetapi bisa melalui transfer, kartu debit, atau uang digital. Perubahan cepat atau revolusi yaitu perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan sebelumnya. Contohnya yaitu peristiwa terjadinya revolusi industri di Inggris, di mana terjadi pada tahap reproduksi yang awalnya tanpa mesin kemudian berubah menjadi tanpa produksi menggunakan mesin. Teori evolusi merupakan perubahan pada sifat-sifat wariskan baik secara morfologi maupun sistem fisiologis dalam suatu populasi organisme dari satu generasi berikutnya. Yang pertama, perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat suku Kubu di Jambi. Dengan kemajuan zaman yang cukup pesat, perubahan kehidupan suku Kubu termasuk sangat lambat karena masih mempertahankan mencari makan dengan berburu dan juga meramu. Yang kedua, peralihan penggunaan bahan bakar minyak tanah menjadi gas. Konversi ini terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama karena masyarakat takut menggunakan gas. Yang ketiga, perubahan dalam hal mata pencarian dari zaman purba yakni berburu dan meramu sampai zaman modern saat ini. Teori konflik merupakan fenomena di masyarakat yang bisa muncul saat perbedaan antar individu atau kelompok tidak dapat didamaikan. Meskipun penyebab utama konflik sosial adalah perbedaan di tengah masyarakat, banyak faktor yang bisa terkait dengannya. Sebagai gejala sosial, konflik sebenarnya hal yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat, sebab setiap individu atau kelompok punya keinginan meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, hingga mengakses berbagai sumber daya. Contoh, masuknya kebudayaan barat. 2. Hilangnya kebudayaan sendiri. 3. Lebih mencintai produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Teori fungsionalis adalah sebuah teori menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Masyarakat memiliki sistem sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Sistem tersebut bergerak untuk mewujudkan tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Person dalam Richard T. Sayce 2012 melihat dalam masyarakat seperti berbeda dalam keadaan keseimbangan alami. Menurut teori fungsionalis, lembaga sosial yang ada dalam suatu kehidupan manusia tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat. Meskipun demikian, lembaga sosial yang secara drastis berubah akan mengancam segala bentuk keseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat. Contoh teori fungsionalis adalah adanya peristiwa
lengsennya Soeharto sebagai presiden pada waktu itu, tepatnya pada 2 Mei 1998, maka keseimbangan sosial pada waktu itu terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan secara cepat, yang tentu saja akan mengganggu kestabilan, keamanan ekonomi, dan juga kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Teori siklus adalah teori yang menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara berulang-ulang. Contohnya, yang pertama, perubahan gaya hidup. Yakini sebuah perubahan kebutuhan manusia yang disebabkan oleh dua faktor, yakini perubahan zaman dan keinginan untuk mengubah gaya hidupnya. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan zaman. Yakini masa di mana saat ini manusia masih menggunakan alat-alat tradisional. Namun, sehingga perkembangan zaman, manusia mulai menciptakan teknologi yang memudahkan pekerjaan manusia. Dampak positif perubahan sosial. A. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Terciptanya tenaga kerja profesional untuk mendukung persaingan industri, maka diperlukan tenaga kerja yang terampil, cakep, ahli, dan profesional. C. Nilai dan norma baru telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial akan terjadi secara terus-menerus. D. Terciptanya lapangan kerja baru. Perubahan sosial memiliki pengaruh terhadap industrialisasi dan perkembangan perusahaan multinasional yang perkembangannya secara global dan permukaan industri kecil. E. Efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Efektivitas dan efisiensi kerja selalu berkaitan dengan penggunaan alat produksi yang tepat dalam penghasilan produk lebih cepat, lebih banyak, dan tepat sasaran. Dampak negatif perubahan sosial. A. Terjadinya disintegrasi sosial. B. Terjadinya pergolakan daerah. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan pergolakan di daerah. Hal ini dapat terjadi karena akibat dari beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Perbedaan agama, ras, suku, bangsa, dan politik. Yang kedua, tidak memperhatikan tatanan hidup. Yang ketiga, mengabaikan nilai dan norma di masyarakat. Yang keempat, kesenjangan ekonomi. Lanjut yang ke C, kenakalan. D. Terjadinya kerusakan lingkungan. E. Eksistensi adat istiadat berkurang. Sekian dari kelompok saya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.